Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, sugihontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Ya, pagi hari ini saya akan melanjutkan topik Owada, yaitu tentang parami. Ya, jadi sangat bagus kalau Anda bisa memahami parami, ya, supaya Anda mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan, sehingga akhirnya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan di dalam kehidupan ini, ya, tidak hanya untuk mencapai tujuan puncak, yaitu mencapai nibbana, tetapi juga untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi oleh karena itu dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan. Di Owada yang lalu saya udah menyampaikan yang terakhir kalau nggak salah dana sila, ya, bukan dana, ya, sila parami, kan. Berarti saya udah sampaikan 2 dari 10 parami, yaitu dana parami dan sila parami, ya. Parami yang ketiga yang diajarkan oleh Buddha Gautama adalah nekama parami, ya. Nekama itu terjemahannya adalah kayak pelepasan. Nanti saya akan sampaikan definisinya. Kita melepaskan sesuatu, begitu. Nah, kenapa Buddha kemudian ketika masih menjadi Pertapa Sumedha merenung, mengingat di kehidupan lampau semua Buddha berjuang untuk mencapai kebuddhaan dengan memenuhi 10 parami, dan akhirnya beliau mengingat bahwa semua Buddha di parami yang ketiga itu mereka berjuang untuk memenuhi nekama parami ini, yaitu kesempurnaan tentang pelepasan, ya. Nekama parami ditempatkan oleh Buddha di urutan yang ketiga, bukan tanpa tujuan. Jadi 10 parami ini sebenarnya diletakkan secara berurutan karena punya tujuan, ya. Kalau yang lalu kan saya sampaikan, kalau Anda berdana tapi masih melanggar sila, maka buahnya kecil. Tetapi kalau dana Anda itu diperkuat oleh sila, maka dana Anda akan berbuah besar. Nah, dengan logika yang sama sebenarnya, kalau sila Anda didukung oleh nekama, pelepasan Anda, maka sila Anda akan menjadi semakin sempurna. Itu kata kitab suci. Jadi parami nekama parami ditempatkan di urutan yang ketiga adalah untuk menyempurnakan sila kita. Kalau kita renungkan, ya, mungkin saya sampaikan dulu, nekama parami itu intinya adalah melepaskan atau melepaskan, ya, lebih tepatnya kenikmatan-kenikmatan indriawi salah satunya. Kalau kita renungkan, seseorang yang melanggar sila itu sebenarnya adalah seseorang yang ketika melanggar sila, dia masih melekat dan ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi. Coba direnungkan. Seseorang yang melanggar sila pertama, panatipata, ya, ambil contoh seseorang yang ke restoran, pesan makanan ikan hidup, kemudian minta dibunuh oleh penjualnya. Bukankah itu adalah untuk mendapatkan kenikmatan indriawi, kenikmatan di lidahnya dan juga obsesi mentalnya, ya. Seseorang yang mencuri juga sama sebenarnya. Mereka mencuri karena mereka ingin mendapatkan kepuasan, kenikmatan indriawi.
Dan demikian pula dengan pelanggaran sila ketiga, keempat, kelima, itu kalau Anda renungkan, itu terjadi karena mereka masih belum bisa melepaskan kenikmatan indriawi. Belum bisa membuang kenikmatan indriawi. Itulah mengapa setelah mempraktekkan sila, Anda, kita semua juga harus mempraktekkan nekama parami supaya sila kita menjadi semakin sempurna. Ya. Nah, tujuan yang lain adalah Buddha ingin menyampaikan kepada kita bahwa latihan kita tidak cukup hanya sila saja loh. Sila itu kan perbuatan baik melalui tubuh dan ucapan. Sila. Ya, kalau Anda mempraktekkan sila, Anda hanya melatih perbuatan baik yang melalui tubuh dan juga ucapan. Tapi pikiran Anda, batin Anda tidak dilatih oleh sila. Sila Anda tidak bermanfaat untuk memurnikan batin Anda, untuk membersihkan batin Anda dari obsesi-obsesi. Oleh karena itulah nekama parami harus dipraktekkan supaya kita juga bisa membersihkan pikiran dan batin kita dari obsesi-obsesi tentang khususnya kenikmatan indriawi. Ya, nah justru kita semua sudah tahu bahwa setelah sila kita sempurna, pikiran kita sudah terbebas dari segala bentuk obsesi, maka seseorang akan lebih mudah untuk mencapai jhana. Jadi kalau Anda mencapai jhana, Anda mencapai puncak dari pelepasan dari kenikmatan indriawi. Karena ketika berada di dalam jhana, Anda benar-benar berada di dalam dunia batin yang murni, tidak diganggu oleh dunia panca indera lagi, gitu ya. Nah, itu tujuan-tujuannya. Tujuan yang lain dari kitab suci adalah ketika Buddha mengajarkan sila parami, maka Buddha sedang mengajarkan penghindaran, bahwa kita harus menghindarkan diri dari perilaku buruk melalui tubuh dan ucapan. Dan ketika Buddha mengajarkan nekama parami, Buddha sedang mengajarkan kepada kita untuk melepaskan obsesi-obsesi di dalam pikiran kita yang ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi. Kenikmatan indriawi itu ingin menikmati, ingin melihat objek yang menyenangkan, ingin mendengar suara yang menyenangkan, ingin mencium bau yang menyenangkan, ingin merasakan apapun di lidah yang menyenangkan, ingin menyentuh sentuhan-sentuhan yang menyenangkan, ya, dan juga memikirkan sesuatu yang bersifat sensual. Itu semua disebut sebagai kenikmatan indriyawi, ya. Nah, sekarang supaya lebih paham lagi, saya akan sampaikan karakteristik, fungsi, dan lain-lain dari nekama parami. Kitab suci kita mengatakan kama to cak bawa to nikama nalaganang nekama parami. Nekama parami mempunyai karakteristik kama to bawa to nikama na, keluar dari kenikmatan indriawi dan juga keluar dari kehidupan, dari eksistensi. Ya, artinya nekama parami ini kita latih tidak hanya untuk menghancurkan obsesi-obsesi pikiran tentang pikiran yang sensual, menghancurkan loba, keserakahan, tetapi juga tujuan dari parami adalah untuk keluar dari kehidupan. Artinya mencapai nibbana, keluar dari samsara, ya. Saya harap Anda masih ingat bahwa parami ini kita latih dengan tujuan utama sebenarnya adalah supaya kita bisa menyeberang ke pantai seberang, kan? Ingin mencapai nibbana, kan? Ya. Dan parami ini semua kita latih harus terbebas dari 3 proliferasi, kan? Yang hanya akan memperpanjang siklus kelahiran dan kematian, kan? Ya. Nah, jadi harus selalu diingat bahwa parami ini kita latih untuk keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Itu karakteristiknya, gitu. Fungsinya apa? Tat adinawa wibawana rasa, artinya fungsinya adalah untuk mengungkapkan bahayanya kenikmatan indriawi dan bahayanya kehidupan. Itu tadi ada 2, ya, bahayanya kenikmatan indriawi dan bahayanya kehidupan, gitu, ya. Itu fungsinya. Jadi Anda harus tahu bahwa
Kenikmatan indriawi ada bahayanya. Kehidupan juga ada bahayanya gitu. Ya. Kemudian manifestasinya adalah tato ewa wimuka bawa pacupadana, artinya berpaling. Kita kayak misalkan di sana ada sesuatu, kita udah itu bahaya, kita berpaling, itu nggak melihatnya gitu. Ya, jadi kita berpaling dari kenikmatan indriawi dan berpaling dari kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu mereka itu membahayakan begitu. Nah, sebab terdekatnya adalah sangwega pada dhana. Sangwega itu kayak urgency spiritual. Ya, jadi rasa kita yang tiba-tiba kayak shock secara spiritual, ternyata hidup nggak aman ya. Ya. Jadi minggu lalu saya diwawancara anak kecil itu, saya juga mengatakan bahwa in those days was kind of shock. Ya mungkin itu sedikit kayak sangwega begitu. Ternyata kehidupan nggak sesuai dengan apa yang saya impikan sebelumnya begitu. Ya mirip-mirip gitu. Walaupun waktu itu saya bukan Buddhis gitu, tapi saya benar-benar shock gitu. Oh ternyata kehidupan kayak gini ya, bahaya ya, nggak asik ya, gitu. Nggak ada asik-asiknya gitu. Nah, itu adalah karakteristik dan lain sebagainya. Sehingga sekarang Anda tahu nekama parami itu sesungguhnya adalah aksi yang baik, perbuatan yang baik dari kita, yang muncul dari maha kusala cita. Kalau kata kitab kita, maha kusala yang udah belajar Abhidhamma, ini artinya pikiran yang baik. Kesadaran yang baik ya, yang muncul ketika kita sudah merenungkan bahaya dari kenikmatan indriawi dan kehidupan itu tadi, yang bikin Anda shock. Oh ternyata hidup banyak kayak gitu ya gitu. Tetapi kata kitab kita, pikiran yang baik tersebut itu harus terus didasari oleh karuna, belas kasih kita kepada orang lain. Ya, dan upaya kosala itu cara-cara yang terampil. Artinya di dalam proses Anda memenuhi parami Anda harus fokus pada orang lain, bahwa Anda punya belas kasih kepada makhluk lain dan senantiasa menggunakan cara-cara yang terampil untuk tidak memberikan kesengsaraan dan penderitaan pada makhluk lain. Harus terampil. Jangan terus melakukan perbuatan atas nama perbuatan baik, Anda menyengsarakan, menyusahkan, membuat orang lain menderita. Nah, ini jauh dari ajaran yang disebut sebagai parami, ya. Nah, but I am so sorry to say this. Kata kitab kita, kalau mau mempraktekkan nekama parami dengan total, harus meninggalkan keduniawian. Katanya begitu ya. Jadi harus meninggalkan keduniawian. Kenapa? Karena kata kitab komentar, perumah tangga itu adalah tempatnya kotoran batin. Bener nggak sih? Kalau Anda berumah tangga, aduh bangun tidur udah sebel, ini sebel. Kalau kayak saya ini bangun tidur langsung itu positif semua. Sampai tidur nanti positif. Kalau Anda enggak kan, kemudian juga katanya berumah tangga atau hidup di dalam rumah itu penuh keterikatan. Benar nggak sih? Anda diikat oleh suami Anda, terikat oleh istri Anda. Mungkin Anda suami istri nggak saling mengikat, tapi kan ada semacam obligasi ya, kewajiban ya. Yang mau nggak mau Anda harus mengikatkan diri Anda, kan ada komitmen yang harus Anda penuhi, Anda pegang kan. Dan itu kan membuat Anda terikat tanpa Anda sadari gitu ya. Jadi rumah tangga bukan tempat yang tepat. Anda bisa mempraktekkan nekama parami dalam certain level gitu katanya. Kalau mau benar-benar lepas, ya harus jadi pabacita, kata kitab kita ya. Nah juga Anda harus juga sadar bahwa kelihatannya berumah tangga itu menyenangkan, tetapi kata kitab komentar, mereka yang berpaham bahwa berumah tangga itu penuh dengan kenyamanan, hal yang menyenangkan, itu karena adanya penyimpangan persepsi, kata kitab. Karena persepsi Anda terjungkir balik. Jadi Anda menganggap rumah tangga itu nikmat. Ya,
Padahal Buddha kan mengatakan sering kan bahwa kenikmatan indriawi dalam kehidupan rumah tangga itu seperti seseorang yang menikmati setetes madu di sebilah pedang yang tajam atau pisau yang tajam gitu loh. Kalau Anda menjilat madu itu, Anda merasakan manis tapi lidah Anda terluka juga. Tapi Anda kecanduan udah di situ. Anda kecanduan nggak sih sama rumah tangga? Kecanduan. Ingin lagi. Padahal hari ini sakit loh. Besok lagi, mau lagi, begitu. Nah, jadi itu kira-kira overview-nya dari Nekama Parami. Nah, teks kita kemudian juga mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar firm, kokoh dalam mempraktekkan Nekama Parami ini, ya. Yang harus kita lakukan adalah 3 hal. Kita harus tahu yang namanya kepuasan, 1. Kita juga harus tahu kemudaratan. Kemudaratan itu tidak beruntungnya, ketidakberuntungannya, mudarat, hal yang nggak baik ya dari kenikmatan indriawi dan kehidupan. Ya. Kemudian yang ketiga, jalan keluarnya kita harus tahu. Kita harus merenung, kata kitab komentar kita, bahwa jadi sekali lagi saya ulang, Nekama Parami berkaitan dengan meninggalkan 2 hal kan, yaitu apa? Keluar dari kenikmatan indriawi dan keluar dari kehidupan. Nah, makanya kitab kita mengajarkan kepada kita harus merenung bahayanya, kepuasan dari kenikmatan indriawi dan kehidupan itu harus kita renungkan. Seperti apa sih? Sejauh mana sih kepuasan dari kenikmatan indriawi dan kehidupan? Karena kalau Anda nggak merenung, pikiran Anda itu sering keliru, sering mengelabui Anda dengan memberikan data yang salah. Oh, kenikmatan indriawi bagus kok, kita bisa happy terus kok. Oh, kehidupan bagus kok, kita bisa happy terus. Karena Anda nggak merenung, Anda nggak mengumpulkan data-data objektif yang sudah Anda alami sejak kecil sampai hari ini, dan Anda tidak tembus, Anda tidak telusuri dan simpulkan data-data objektif tersebut. Ya, sehingga akhirnya kalau Anda tidak melakukan proses tersebut, kesimpulan Anda terhadap kenikmatan indriawi dan kehidupan bisa jadi salah. Ya, oleh karena itulah Buddha mengajarkan pada kita kenikmatan indriawi dan kehidupan harus direnungkan, kepuasannya seperti apa, kemudaratannya atau bahayanya, mungkin bahasa yang lebih yang lain seperti apa, dan juga jalan keluarnya bagaimana. Gitu. Nah, kepuasan, coba kalau di kitab ini, dari kitab ya, ketika seorang pemuda jatuh cinta pada seorang gadis umur 15 atau 16 tahun. Gadis ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, pokoknya cantik lah ya. Kan seseorang baik gadis maupun laki-laki di usia-usia itu kan mencapai, kata kitab kita, mencapai puncak dari penampilan fisiknya gitu ya. Nah, ketika Anda melihat dulu calon istri atau calon suami Anda, ya, ada kenikmatan di sana enggak? Ada kepuasan nggak? Artinya ada perasaan yang menyenangkan nggak di sana? Ya ada, ya harus diakui ada perasaan yang menyenangkan, baik somanasa maupun perasaan menyenangkan melalui tubuh kan. Perasaan menyenangkan itu kan ada 2, yang murni mental, yaitu melalui imajinasi Anda, kesan-kesan Anda, dan perasaan menyenangkan yang fisikal, yang jasmani. Ketika Anda bersentuhan dulu, Anda ingat pacaran pertama gandengan dengan pacar Anda rasanya gimana? Wah, enaknya kayak gitu ya. Ya. Nah, jadi itu kepuasannya dari kenikmatan indriawi. Memang benar bisa memunculkan perasaan menyenangkan baik yang di dalam hati maupun secara fisik ketika bersentuhan dan lain-lain itu. Tetapi sekarang lihat, mana ada perempuan dan laki-laki yang umur 15 dan 16 tahun itu frozen atau freeze, berhenti di umur itu. Cepat atau lambat dia akan berumur 80 tahun. Ya. Dan ketika berumur 80 tahun, kesan Anda masih sama? Enggak. Perasaan Anda yang menyenangkan tadi bisa jadi udah hilang. Apalagi kalau yang umur 80 tahun tadi atau lebih atau kurang, dia udah mulai sakit-sakitan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi kalau dia sudah jompo,
Ya, saya dulu menyaksikan ayah saya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain itu, orang jompo itu ya, makan nggak sendiri nggak bisa, mandi sendiri nggak bisa, maaf buang air sendiri nggak bisa. Coba, gadis yang usia 15-16 tahun tadi yang sudah menjadi jompo seperti itu tadi masih menarik? Enggak kan? Enggak ya, masih enggak. Jadi lihat bahaya, kepuasan, kenikmatan indriawi hanya kayak begitu saja. Usianya sebenarnya sesaat, kata Buddha. Dan memang faktanya begitu. Kenikmatan indriawi itu usianya sesaat. Seperti petir katanya. Hanya muncul cerap sekilat, habis itu hilang lagi gitu. Ya. Nah, Anda harus benar-benar merenung itu supaya Anda tahu kehidupan itu dalam perspektif yang lebih luas, sehingga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Bukan berarti saya melarang Anda untuk berumah tangga loh. Anda harus tidak berumah tanggalah, tetapi dengan pemahaman yang benar seperti itu. Saya tidak menyarankan Anda bercerai juga. Menceraikan suami istri, enggak. Saya hanya berharap Anda dengan mendengarkan Owada ini dapat pemahaman yang lebih lengkap, lebih bijaksana tentang kehidupan ini gitu. Karena kan Anda harus mempraktekkan karuna juga kan, belas kasih kan. Ini bukan praktek masalah saya, tetapi masalah belas kasih kita kepada orang lain juga kan. Jadi ya tidak untuk menyarankan Anda untuk menceraikan pasangan Anda ya. Nah, apalagi misalkan Anda para perumah tangga kan, Anda pasti bekerja mencari mengumpulkan uang kan, sadar nggak? Ketika Anda bekerja, bangun tidur bekerja gitu, Anda mengalami banyak penderitaan. Kalau di teks dikatakan mereka yang bekerja, mereka harus terkena panas matahari, kadang kena hujan, ya, kadang kena gigitan nyamuk, serangga dan lain sebagainya, kadang kena omelan. Sama, Anda juga, para CEO ini yang sering kena omelan klien Anda kan. Lihat, hanya untuk mendapatkan kenikmatan indriawi, sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda mendapatkan juga banyak kesengsaraannya. Tapi karena Anda udah ketagihan, Anda bilang ini adalah harga yang wajar. Padahal menurut saya nggak wajar. Ada cara lain yang hidup, cara hidup yang lain yang bebas dari omelan itu tadi. Ada bebas cara hidup lain yang bebas dari kesulitan dan kesengsaraan itu tadi. Ya. Jadi Anda bekerja keras hanya untuk mendapatkan uang dengan cara yang penuh dengan kesengsaraan kan? Kalau yang Anda kejar tidak tercapai, sedih. Ya. Kalau yang Anda kejar tercapai, bahagia? Enggak. Ada deg-degannya. Jangan-jangan nanti kalau di teks dikatakan jangan-jangan kekayaan saya ini nanti hilang karena kebakaran, hilang karena air, banjir, kena banjir, hilang karena disita pemerintah, hilang karena dicuri, hilang karena dihambur-hamburkan oleh anak-anak penerus kita begitu. Tetap saja kan begitu Anda mendapatkan apa yang Anda kejar, uang Anda itu masuk, Anda tetap deg-degan kan? Jangan-jangan nanti hilang nih, jangan-jangan ini nih, jangan-jangan nanti rugi. Baru dapat rezeki udah mikir jangan-jangan bisnis ini nanti rugi yang berikutnya ya. Jadi lihat, Anda lupa menikmati apa yang Anda dapat, tetapi batin Anda senantiasa bergejolak terus ya. Nah, inilah kepuasan dari kenikmatan indriawi yang Anda kejar, yang harus Anda renungkan, kontemplasikan sedalam-dalamnya, bahwa ternyata kenikmatan indriawi itu hanya memberikan sedikit kepuasan, betul, tetapi banyak penderitaan. Kata Buddha loh ini. Ya, kalau Anda renungkan coba. Selama ini apa yang Anda kejar keduniawian Anda itu hanya, kata Buddha, memberikan sedikit kepuasan, tetapi memberikan banyak penderitaan dan bahaya di dalamnya jauh lebih banyak lagi, kata Buddha. Bahaya di dalamnya itu apa? Kalau Anda mencari kenikmatan indriawi, memuaskan indera-indera Anda tadi dengan cara melakukan pelanggaran sila, dengan melakukan karma buruk, bahayanya jadi jauh lebih besar lagi. Nah, itu kata Buddha. Nah, jadi setelah merenungkan bahwa kenikmatan indriawi itu ternyata usianya hanya singkat seperti itu, kalau di kitab itu diumpamakan seperti tulang-tulangan, tulang belulang, seekor anjing kelaparan, ya, kemudian dia berdiri di depan tempat jagal,
ya. Terus tukang jagalnya hanya melemparkan tulang-tulang saja dengan sedikit berlumuran darah, tapi nggak ada dagingnya sama sekali. Ya, apakah daging anjing tadi akan senang ketika melihat tulang itu? Ya, senang. Ketika pertama melihat senang. Tapi begitu ini darahnya udah ini semua memuaskan dia sebentar, nggak ada dagingnya, akhirnya dia kecewa lagi. Ya, kenikmatan indriawi seperti itu, hanya memberikan sedikit kepuasan, tetapi memberikan banyak kesulitan, kesengsaraan, penderitaan dan bahaya. Nah, itu adalah kepuasannya, dan Anda juga harus merenungkan bahayanya kenikmatan indriawi dan juga kehidupan. Ya, dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi, saya harap sudah mengerti bahaya dari kenikmatan indriawi dan kehidupan, bahwa ternyata kenikmatan indriawi yang Anda kejar, yang Anda alami hanya bisa memberikan kepuasan kepada Anda sebentar saja, tidak lama. Lebih lama mana? Nikmat sama pusingnya. Anda jujur aja nanti di rumah, dianalisa sendiri aja. Bangun tidur jam sekian, tidur jam sekian. Selama bangun sampai tidur ini banyak pusingnya atau banyak nikmatnya? Ya, jujur aja. Ya, saya nggak akan menghakimi Anda, silakan dianalisa sendiri saja. Ya. Nah, setelah itu Buddha juga mengajarkan kita harus tahu, lalu gimana dong kalau ternyata kenikmatan indriawi dan kehidupan hanya seperti itu, lalu gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya, kata Buddha, adalah complete destruction of greed. Jadi artinya kehancuran yang total dari keserakahan, dari loba, dan itu terjadi hanya di nibbana. Kalau Anda sudah berhasil menghancurkan loba, keserakahan secara total, Anda jadi arahat dan Anda masuk ke nibbana. Nah, ini jalan keluarnya. Saya tidak sedang bermaksud untuk membuat Anda putus asa sebenarnya. Enggak. Saya sampaikan kepada Anda masih bisa menjalani kehidupan Anda sebagai perumah tangga, tetapi kali ini Anda mulai menjalaninya dengan lebih baik dan bijak sana lagi, sehingga Anda mulai bisa merasakan kedamaian yang dalam jumlah yang lebih maksimal lagi. Hati Anda makin damai, ya. Anda akan menjadi orang yang makin baik gitu, ya. Nah, makanya setelah merenungkan itu semua, itu saya akan tutup Owada kali ini dengan kalimat yang sebenarnya udah saya post di medsos kemarin sih, ya. Kalimatnya seperti ini: ada sangkama te mulang, artinya hei kenikmatan indriawi, hei kesenangan indriawi, ada sang te mulang, saya sudah melihat asal-muasalmu. Ya, saya udah melihat your origin, asal muasal kamu itu dari mana, saya udah melihatnya. Anda udah melihat asal muasal dari kenikmatan indriawi dari mana? Asal muasal dari kenikmatan indriawi itu disampaikan oleh Buddha di kalimat berikutnya. Sangkapa kama jayasi, wahai kenikmatan indriawi, kamu lahir dari pikiran yang sensual. Ya, kamu lahir dari pikiran yang ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi. Nah, sekarang Anda tahu, ya, kenikmatan indriawi itu muncul dari pikiran-pikiran Anda yang sensual. Artinya yang sensual itu adalah pikiran Anda yang ingin melihat yang baik, tidak ingin melihat yang tidak baik. Begitu Anda melihat yang tidak baik, Anda marah. Hanya ingin mendengar suara yang baik, tidak ingin mendengar suara yang tidak baik. Ketika Anda mendengar suara yang tidak baik, Anda jengkel, marah. Bisa Anda meledakkannya kepada orang lain, atau Anda jengkel di dalam hati Anda sendiri, ya. Anda hanya ingin mencium bau yang harum, tidak ingin mencium bau yang tidak harum. Anda ingin merasakan di lidah sesuatu yang nikmat, tidak ingin merasakan yang tidak nikmat. Anda ingin menyentuh sesuatu yang nyaman, membuat hati Anda nyaman. Anda tidak ingin menyentuh yang sebaliknya. Dan Anda terus-menerus berpikir tentang
pikiran-pikiran yang sensual. Oh, indah ya masa-masa dulu ya, ya. Waktu pertama ketemu dengan suami istri dulu indah banget. Oh, sekarang kok dia berubah ya. Atau yang sekarang Anda terobsesi terus, atau tentang masa depan Anda terobsesi tentang pikiran-pikiran yang sensual. Jadi sekarang Anda tahu, ya sangkapa kama jayasi, bahwa kenikmatan indriawi itu muncul, lahir dari pikiran-pikiran yang sensual. Nak tang sangkapayi sami. Nah, kalimat yang ketiga ini, saya tidak akan memikirkan kamu lagi, kira-kira gitu. Saya tidak akan memikirkan kenikmatan indriawi tersebut. Nah, ini nasihat dari guru kita kepada kita, ya. Jadi Anda mulailah mengendalikan pikiran-pikiran Anda yang sensual, karena Anda sudah merenung kepuasan hanya seperti itu saja, tapi banyak bahayanya dan seterusnya, kan? Kemudian yang terakhir, setelah kita tidak memikirkan kenikmatan indriawi tersebut, maka ewang kama nak hohisi, dengan cara demikian, hai kenikmatan indriawi, kamu tidak eksis, katanya. Ya. Jadi ikuti saya, yuk. Ada sang kamak mulang, hai kenikmatan indriawi, saya sudah melihat asal muasal kamu. Sangkapa kama jayasi. Oh, saya. Hai kenikmatan indriawi, kamu lahir dari pikiran-pikiran yang sensual. Nak tang sangkapa yisami, saya tidak akan memikirkan kamu. Ewang kama nak hohisi, dengan cara demikian, wahai kenikmatan indriawi, kamu tidak eksis. Demikian wadah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi, saya tidak sedang bermaksud untuk mengkritik jalan hidup Anda sebagai perumah tangga untuk kemudian bercerai, enggak. Tapi seperti yang di awal saya sampaikan, saya ingin memberikan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. Kemudian juga tujuan saya supaya Anda menjadi perumah tangga yang makin bahagia. Ya, Anda menjadi suami yang makin baik, istri yang makin baik bagi suami dan anak-anak, ya. Dan Anda menjadi orang yang baik, yang tahu arah tentang kehidupan ini harus ngapain dan harus kemana, gitu. Itu tujuan saya. Baik, terima kasih.